sama cempenya lah mas. Dulu betina babon 4 itu mas ya, 4 ekor. Keluar cempe itu alhamdulillah 6 ekor, 5-nya jantan. Nah dari situ mas, akhirnya tak besarkan sampai Idul Adha tak jual. Makanya kalau pas ngasih makan kayak gini mas ya, itu ya harus dilihatin mas. Jadi oh ini ada yang nggak makan, oh ini ada yang nggak mau minum atau nggak mau makan gitu. Itu harus ditangani. Waktu itu kan kuliah sama ya kerjanya freelance-an mas dulu mas. Oh freelance gitu ya? Dulu freelance-an ya nyopir juga, terus nganter tamu ke Bromo gitu. Guide 1 bis juga pernah. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman peternak seluruh Indonesia, semoga kabar baik senantiasa menyertaimu. Kita masih berada di Goat Shelter Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya ini masih bersama dengan Mas Alvin. Selamat siang Mas Alvin. Siang Mas. Apa kabar Mas Alvin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik Mas Alvin ya. Ya Mas. Ini masih di Goat Shelter ya, di Goat Shelter Malang. Ini suasana siang hari di kandang. Ini Mas, pakannya full hijauan yang di sini kambing-kambingnya Mas Alvin ya. Pakannya full hijauan Mas. Kita juga sudah bahas di konten satunya di video yang lain untuk pakannya seperti apa, dan nanti kita juga spill sedikit tentang pakannya di sini Mas Alvin ya. Ini diperkenalkan dulu, kita kenalan yang belum kenal ini Mas Alvin. Oke, halo teman-teman. Saya Alvin, saya dari Goat Shelter. Lokasi kandang kita ada di Kepanjen, Kabupaten Malang, di Desa Dilem Mas. Tepatnya di belakangnya Polres Malang. Oh ini ya. Gitu ya. Jadi ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ancer-ancernya enak ya, belakang Polres. Belakang Polres ya. Oh tadi sorry aku di video satunya bilangnya Polsek ya. Polres Malang. Polres ya? Mas. Di markas Polisi Resort Malang ya. Ini kambing-kambingnya. Dan untuk ternaknya sendiri Mas, ini kandangnya kenapa dikasih nama Goat Shelter ini? Gini, kita kasih nama Goat Shelter karena pertama biar beda aja Mas. Kalau beda, ibarat nama kita beda dari yang lain kan gampang dikenal tuh. Jadi kalau yang lain pakai istilah farm, yang lain pakai istilah kandang, lah kita pakai istilah yang beda. Jadi kita pakai istilah shelter. Shelter itu artinya rumah. Jadi Goat Shelter itu ya rumah kambing lah Mas. Oh gitu ya. Iya. Meskipun penyebutan di awal agak susah, ketika itu sudah mengena insya Allah malah gampang inget. Iya. Apakah itu ada keterhubungannya dengan bagaimana beternak itu bukan hanya ternak sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita membangun brandnya Mas ya? Iya, benar Mas. Jadi makanya saya tekankan kepada teman-teman yang khususnya peternak, entah itu ternak berapapun Mas ya, entah itu sedikit atau banyak, yang penting jangan lupa branding Mas. Karena ya dari branding itu orang tahu kita pelihara kambing, orang tahu kita jualan kambing gitu sih Mas. Jadi gampangnya biar orang tahu kalau di sini ada kandang, jadi kita bikin nama, kita kasih di Google Map juga ada, sosmed kita bangun semuanya. Intinya ya buat branding, buat pengenalan ke orang lain gitu Mas. Supaya tahu dulu ya. Supaya tahu dulu, minimal tahu dulu Mas. Sudah tahu gitu. Kenal terus sayang ya. Dalam artian sayangnya beda loh ini. Sayangnya beda, nanti bisa silaturahim, bisa transaksi ke arah situ ya. Itu ya Mas. Yang penting orang tahu kita jualan kambing gitu Mas. Orang tahu kalau kita ternak kambing. Nanti kalau orang itu tahu, semisal saudara atau temennya cari kambing, nanti pasti rekomnya ke sini gitu. Jadi pentingnya branding itu Mas. Pentingnya di situ ya. Dan itu tidak dibangun dalam hitungan detik hari ya. Iya. Dulu bangunnya ya, kalau Goat Shelter sendiri itu kita flashback dulu Mas ya. Siap. Dulu awal mula itu waktu itu saya kuliah tahun 2018. Ada rezeki saya buat beli kambing, saya titipkan Mas waktu itu Mas. Terus lama-lama kok kayaknya pengen melihara sendiri gitu. Akhirnya tahun 2021 Bismillah kita bangun kandang pertama ini Mas, kandang pertama Mas. Yang di sini. Yang di sini kandang pertama. Di kandang pertama tahun 2021 kita ambil ada 2 ekor. Terus kita beli lagi 1 ekor. Jadi awal itu 3 ekor Mas. Nah awal-awal buat teman-teman ya sharing ya, itu jangan banyak-banyak dulu. Jadi awal itu cuma 3 ekor. Nanti kerja gitu Mas ya, cari uang 1 bulan nambah 1 ekor, nambah 1 ekor gitu Mas.
Jadi alhamdulillah tingkat resiko, tingkat kematian aman. Jadi ternak sambil belajar. sambil belajar Mas. Soalnya tahun pertama itu Mas ya, itu penyakit kayak datang semua Mas. Ada yang gudikan, ada yang cacingan gitu, ada yang sakit gitu. Cuman ya belajar di YouTube, belajar ke teman-teman dokter hewan juga gimana caranya nyuntik. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang penanganan sendiri gitu Mas. Semuanya Mas ya. Berawal tadi. Ya, gitu buat untuk tahun pertama itu gitu. Waktu itu ya sekitar ada populasi 20 ekor Mas. 20 ekor ya. 20 ekor. Penambahan sambil sambil kerja Mas ya. Itu sama cempenya lah Mas. Dulu betina babon 4 itu Mas ya, 4 ekor. Keluar cempe itu alhamdulillah 6 ekor, 5-nya jantan. Nah dari situ Mas, akhirnya tak besarkan sampai Idul Adha, tak jual. Akhirnya kok dilala, alhamdulillah Idul Adha itu di sini kan di tengah kota Mas ya. Ibaratnya orang cari kambing akhirnya enak Mas kesini milih. Jadi peluangnya untuk jualan lebih besar. Akhirnya kita fokus ke jualan Mas. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 ke atas kita udah merambah ke pengiriman seluruh Pulau Jawa sama Kalimantan. Sama Kalimantan Mas ya. Madura juga pernah kirim. Keren. Itu ada langganan. Sebelum kita lanjutnya Mas ya tentang pengiriman dan lain sebagainya. Itu tadi cintanya pertama ke kambing itu memang dari keluarga ada yang keturunan peternak atau bahkan untuk pedagang. Nah itu gini Mas. Kalau orang-orang kan takut ya, wah saya gak ada keturunan yang pelihara hewan gitu. Lah saya itu gak ada Mas. Saya berawal dari suka sih Mas. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah saudara, ada kandang kambing, kandang sapi, saya malah main ke kandangnya Mas. Jadi ya karena seneng lah lihat kambing, lihat sapi gitu. Cuman karena dulu senengnya waktu itu kambing, hanya kita mulai kambing dulu Mas. Kambing dulu, hanya ya breeding santai gitu Mas. Alhamdulillah gitu. Digaduhkan dulu pertamanya. Gaduhkan dulu. Tahun waktu itu kan karena sambil kuliah Mas, jadi digaduhkan. Terus ya tahun 2021 bisa bikin kandang, akhirnya waktu itu tak ambil ada 2 ekor karena sisanya kan dijual buat bagi hasil sama yang ngerawat. Jadi ada 2 ekor betina, terus beli lagi 1 indukan bawa anak waktu itu 3 ekor. Jadi saat itu dibawa ke sini Mas ya, mengawali 3 ekor tadi yang dijelaskan di awal tadi, prosesnya perjalanan. Suka dukanya, ini tadi sedikit kita sukanya kan sekarang sudah kirim ke seluruh Pulau Jawa, Kalimantan. Yang paling dukanya apa Mas ini dari awal sampai sini? Untuk dukanya itu gini Mas ya, namanya kita melihara hewan ternak. Pasti resiko terbesar itu di kematian. Jadi ya itu Mas, kalau kematian ya kerugian yang paling besar di peternak itu ya kematian. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang sakit ya sampai sekarang itu Mas segera ditangani. Intinya juga tahu ya ciri-ciri sakit kayak gimana kayak gitu. Makanya kalau pas ngasih makan kayak gini Mas ya, itu ya harus dilihatin Mas. Jadi ini ada yang nggak makan, ini ada yang nggak mau minum atau nggak mau makan gitu. Itu harus segera ditangani. Gitu. Jadi satu persatu memang harus benar-benar diperhatikan ya kambingnya. Jadi kita kasih makan gini, kita lihat Mas. Mana yang nggak mau makan, mana yang nggak mau yang kan kelihatan kayak patah hati gitu Mas biasanya. Kalau muka manusia kalau patah hati dia merenung di belakang gitu, lentruk gitu. Itu harus segera ditangani. Nah ini terus moro-moro ujuk-ujuk bisa kirim ke Pulau Jawa, kirim ke luar pulau gitu. Itu memang sebelumnya ada relasi atau memang benar-benar dibangun mulai dari nol gitu Mas? Dulu ada relasi Mas. Waktu itu saya diajak itu buat handle pengiriman ke Kalimantan Timur. Waktu itu bawa sekitar 250 ekor. Nah, karena terjun ke sana langsung, terus jadi tahu kan seluk-beluknya di Kalimantan itu kayak apa. Akhirnya ya udah Mas, lama-lama bangun nama di sana. Terus beberapa saudara juga ada di sana. Jadi untuk
marketingnya di sana, yes, alhamdulillah sudah berjalan lah gitu mas. Gitu. Jadi ini ada tabungan khususnya mas ya, banyak relasi. Dalam artian begini, bukan kita kalau yang belum punya relasi itu akhirnya terus menutup peluang pasarnya keluar, bukan ya mas? Bukan, ya? Mas. Nanti lama kelamaan tetap ada. Tetap ada. Bagaimana kita membangun brand, pelayanan, dan juga kualitas dari kambing-kambing kita kan? Ya, itu harus dijaga mas. Jadi pelayanan ke konsumen teman-teman harus jaga. Jadi kalau misal orang itu minta TB70 ya jangan dikirim bawahnya TB70 gitu mas. Jadi dibiasakan. Kadang ya gini mas, kalau dukanya ya kadang ya bawa 10 mati 1 itu kadang ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya namanya jual beli pasti ada untung ada rugi lah mas. Jadi dalam artian yang Jenengan utarakan kan 9 ekor yang terkirim, padahal pesannya 10 berarti mati 1 di jalan. Di jalan. Itu ya yang juga tanggung jawab God Shelter ya? God Shelter gitu. Jadi makanya kan garansi kematian ada di kita ya karena kita jaga nama mas. Terus semisal nyampe sana, mas ini kambingnya lemes, ya nanti kita potong gitu. Ini medsosnya apa saja mas di God Shelter ini? God Shelter ini kita ada di YouTube ada mas, cuman ada beberapa video. Kemudian Instagram ada, sama yang paling rame itu TikTok mas. Oh TikTok ya? TikTok ya, Shelter juga ya? Iya. Jadi aspek manapun, sudut pandang manapun, ataupun celah sekecil apapun di medsos itu kalau bisa dimanfaatkan mas ya? Iya mas. Jadi buat teman-teman yang punya kandang ini kan aktivitasnya kan pagi sore itu kalau bisa direkam gitu mas. Wis syukur upload aja dulu gitu. Nanti lambat laun ya pasti akan banyak mas pengikutnya gitu. Awal-awal gitu, view-nya juga lama-lama meningkat gitu. Seperti bukan dokter hewan itu dulu mas ya. Oh gitu ya. Subscribe-nya 1, 2, 3 gitu. Alhamdulillah sekarang sih masih kecil tapi kan ya, lumayan lah mas ya. Belum terlalu besar tapi kan itu semuanya berproses lah. Berproses mas, kayak bener. Gitu. Tetap pelan-pelan dari hal kecil lah mas. Kita mulai dari hal kecil. Kalau konsisten ya lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar. Yang penting ya buat teman-teman intinya ya jangan lupa branding mas. Tetap jadi kita sekecil apapun usaha kita jangan lupa branding. Kita bikin nama farm, kemudian kita bikin kasih banner ya, lama-lama nanti dari 1 orang ke 2 orang itu tular mas ya. Itu nanti akan tersebar lah gitu. Dan hal itu kita tidak bisa beriringan berjalan sama gengsi ya. Gengsi iya mas. Buang ya. Buang dulu mas. Dulu ya gitu, kalau waktu saya ngarit ya bikin video gitu mas. Jadi ya wis ya banyak orang yang suka kan mas, akhirnya lihat mungkin kan di feed TikTok atau apa, lihat apa kan udah bosen kalau lihat kambing kan, mungkin buat hiburan juga gitu mas. Ini tadi bilangnya kandang yang pertama ya mas, yang ini ya? Ini kandang pertama. Ini pertama dibangun, berarti ada kandang yang kedua dan seterusnya dong? Ada. Kita sambil jalan ke kandang yang kedua dan seterusnya, bisa ini? Bisa mas. Oke, nih. Nah ini teman-teman, cepet lahap-lahap mas ya, full hijauannya kayak gini. Iya. Oh ini jauh kandangnya yang dekat kedua? Mas. Oh ini ada, ini sudah kelihatan dari sini. Oke, kita menuju ke kandang kedua. Dan mungkin ada yang ketiga. Kalau ini kambing jenis apa mas ini? Nah itu kelinci balap mas. Oh kelinci balap. Memang diadu balap gitu mas? Ada mas. Nah ini ada, ada ketiga juga kandangnya. Oke, kita satu persatu ini. Yang kandang keduanya yang di sini mas. Ini setelah berjalan berapa lama ini mas Alvin untuk kandang keduanya ini? Untuk kandang pertama kan kita di tahun 2021 mas. Untuk kandang kedua ini baru tahun kemarin 2023. 1 tahun tambah kandang ya? 1 tahun tambah kandang. Karena gini mas prinsipnya, kalau wadah kita gede kan insya Allah rezekinya ikut gede. Amin, gitu mas. Amin. Siap. Makanya optimis lah mas. Ini jadi kandang kedua di sini. Dan ini juga untuk spek-speknya yang di sini betina-betina mas ya? Betina mas. Jawa Randu PE TB65 ekonomisan lah mas. Ekonomisan yang di sini mas ya. Nanti untuk harga-harganya kita sudah bikinkan video di konten terdahulu. Nanti teman-teman bisa melihat dengan seksama di sana. Oh ya mas, ini di awalnya kok breeding ya? Breeding terus ke trading itu karena memang merasakan manisnya trading atau gimana nih? Ya sedikit banyak merasakan manisnya lah mas. Cuman gini, karena lokasi kita ini dibilang desa nggak desa, kota nggak kota, jadi pertama keterbatasan lahan mas. Jadi waktu itu kalau masih di 20 ekor masih bisa lah mas. Cuman kalau 20 ke atas pakannya belum siap. Jadi wong rencana kandang ini mas ya, dulu tak buat breeding koloni mas. Oh ini awalnya nggih.
rencana buat ya tak kasih satu jantan bur sama 20 ekor atau 30 ekor betina gitu Mas. Cuman akhirnya lebih manis trading ya. Ya nanti lah Mas, lambat laun tetap ada breedingnya. Ada breedingnya tetepannya. Ini kambing pertama Mas. Oh ini kambing pertama. Kambing pertama saya. Masih ada. Jadi memang mainnya biasa Mas ya? Biasa Mas. Biasa. Jadi ya dulu saya nggak muluk-muluk sih Mas kalau kita beli kambing yang ekonomisan, maksudnya bukan yang mahal-mahal Mas ya. Itu kan balik modalnya juga cepet. Terus tingkat resiko semisal kita ada kematian kan ruginya juga nggak banyak. Jadi teman-teman mungkin saya menyarankan ya dimulai dari ekonomisan dulu Mas. Belajar. Ini tadi gini Mas ya, yang ketika dengan pertama kali bangun kandang setelah digaduhkan itu ya dibawa sini. Itu kan jenengan otomatis posisi di kerja ya? Kerja Mas. Itu yang ngurusin kambingnya? Oh, waktu itu kan kuliah sama ya kerjanya freelance-an Mas dulu Mas. Oh, freelance gitu ya. Dulu freelance-an ya nyopir juga, terus nganter tamu ke Bromo gitu. Guide 1 base juga pernah. Iya. Jadi ya tetap Mas sebelum berangkat ngarit dulu gitu. Jadi pakannya tak siapin nanti kakak atau orang tua nanti tinggal ngasih makan aja gitu. Oh, jadi yang nyari jenengan. Iya, tetap yang ngarit Mas. Dan sekarang Nun Sewu ini tentunya juga ini ya, ada anak kandang juga. Anak kandang alhamdulillah gitu Mas. Karena kandang udah jalan, trading alhamdulillah udah jalan, akhirnya nggak mungkin kan Mas semuanya dilakuin sendiri. Otomatis butuh orang lain sama yes alhamdulillah buka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Mas. Jadi kalau anak kandang di sini kita ada 3 anak Mas. 3 anak kampung di sini. Oh, memberdayakan masyarakat anak-anak di sekitar sini Mas ya. Dan mudah-mudahan ini semakin banyak di luaran sana pemuda-pemuda yang seperti Mas Alvin ini bukan hanya susah berpikir bagaimana mencari kerja, tetapi berpikirnya ke arah bagaimana menciptakan lapangan kerja Mas ya. Benar, dalam gitu Mas. Jadi ya emang tingkat pengangguran masih banyak Mas ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita ada rezeki ya niatnya buka lapangan pekerjaan dulu Mas. Nanti suatu saat kalau kita tujuannya baik, pasti hasilnya baik. Itu sih Mas. Minimal pikiran, mindsetnya, visi misinya ada dulu ya. Iya. Bagaimana kalau ujuk-ujuk nanti bisa, kalau tidak dipikirkan, tidak ada visi misi. Benar. Dulu kalau orang tua ngingetin itu gini Mas. Kalau bangun usaha, kalau pingin besar, itu ya niatnya nulung orang lain. Jadi kalau kita punya tenaga kerja banyak, otomatis kan bantu banyak orang lain Mas. Nah, otomatis kalau usaha itu banyak tenaga kerjanya otomatis tambah besar gitu Mas. Jadi ya buka rezeki juga sih Mas. Siap. Dari situ terbukalah pintu-pintu rezeki yang lain. Benar Mas. Dan juga di situ di farm ini bukan hanya doa dari Mas Alvin, dari teman-teman yang kerja di sini, orang tua gitu Mas. Teman-teman yang kerja di sini, keluarganya itu kan semakin banyak yang berdoa kan otomatis rezekinya tambah banyak Mas. Tingkat terkabulkannya, tingkat banyaknya kan lebih lagi Mas Alvin. Dan ini untuk penjualan Kalimantan, Sumatera juga sudah Mas ini? Sudah Mas, alhamdulillah. Jadi untuk yang continue untuk sampai saat ini Kalimantan Timur kita setiap kali ada pengiriman kita berangkat. Kaltim, Kalsel itu nunggu jadwal kapal biasanya Mas. Kadang seminggu sekali itu ada jadwal gitu. Jadi alhamdulillah udah punya langganan di Kaltim ada, Kalsel juga ada gitu. Dan saya Mas sedikit tadi kita belum sempat bahas tadi yang di awal. Itu mahal nggak ke ongkir ke Kalimantan? Kalau Kalimantan Timur itu ongkir paling mahal itu per ekor Mas ya. Itu biasanya 400 sampai 450 ribu per ekor. Paling mahal udah segitu Mas? Paling mahal itu Mas. Padahal udah nyebrang pulau, belum lagi perizinan dan lain-lain gitu ya. Cuman kan gini, nanti Kaltim kan luas Mas. Ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Bontang gitu Mas ya. Nanti semisal ada yang mau pesan itu Kalimantannya mana, sama pesan berapa ekor. Jadi semakin banyak
kuantitas ya pemesanan itu semakin murah mas. Gitu, semakin bisa kepotong. jatuh, bisa menekan operasional, bisa menekan ongkos kirim, intinya gitu Mas Alvin ya. Di 5 ekor, 10 ekor tetap kita kirim mas. Cuman biar nggak terlalu mahal, kita tunggu barengannya dulu. Jadi sedikit bersabar. Sabar dulu, nunggu pengiriman gitu. Dan jangan khawatir, ini teman-teman di sana biasanya mungkin yang saya lihat, saya juga taunya dari medsos gitu, di luar baik di Sumatera ataupun di Kalimantan itu masih banyak yang di semi umbaran gitu mas ya. Karena di sana kan dulu pernah ke sana itu mas. Tahun kemarin itu Kaltim. Ya cari rumput 1 pickup setengah hari mas, 2 orang. Enak mas. Makanya pakan di sana melimpah. Gitu. Terus ya alhamdulillah mas, di sana itu kan pasarnya emang luas. Gitu. Jadi kambing di sana ya peminatnya cukup banyak mas, gitu. Apalagi ke arah potong akiko, terus daging juga sate, itu sama kurban. Habis ini kurban, banyak ya. Banyak. Jadi bagi teman-teman yang di Sumatera, di Kalimantan atau luar pulau manapun yang memang mengandalkan pakan hijauan, nggak salah lagi, ini tempat yang paling tepat untuk cari bibitannya ya. Iya, ikut shelter ini. Makanya di sini pakannya juga full hijauan Mas Alvin ya. Makanya full hijauan dan otomatis segera bisa menyesuaikan diri kondisi di tempat jenengan semuanya. Oh ya, ini kandang ketiganya, ini isinya apa Mas Alvin? Kandang ketiga tak isi domba mas. Oh domba. Iya. Ke domba juga ya ini. Wah. Karena lihat YouTube ya mas ya, lihat di Bukan Dokter Hewan kan, wah dombanya bagus ini. Kita coba main domba mas. Padahal ini ya, ini kalau secara standaritas dan juga secara teori, ternak kambing itu lebih sulit daripada ternak domba. Iya, benar. Secara teori. Dan ini merambah ke dunia domba. Berarti ini nantinya sambil merem, Mas. Ini domba-dombanya, Mas ya. Wah, dan datengin full blood juga, Mas ya. Alhamdulillah, Mas, udah datengin full blood dorper. Ini full baru blood 1 bulan. Untuk konsepnya beda, Mas, ini ya, untuk pakan dan lain sebagainya, beda, untuk Mas. dombanya sama kambingnya. Kalau untuk domba, kita pakannya silase, Mas. Oh, silase. Jadi silase pakcong sama silase tebon jagung. Itu kita kasih konsentrat. Simple sih Mas kalau domba. Kasih makan pagi, sore. Udah diliatin, kasih air minum. Yang penting kambing kenyang, itu udah. Dombanya kenyang. Dan nanti tidak menutup kemungkinan ini dong Mas ya, untuk pakan daripada dombanya ini Mas ya. Rapen-rapen atau sisa-sisa di kambingnya bisa dikasih makan gitu. Biasanya kan ramban-ramban ada yang sisa tuh Mas. Itu dipotongin kecil-kecil, kadang ya juga dicoper, kasih makan ke domba, bersih malah. Oh, bersih gitu. Dan juga dari kandangnya Mas pernah bikin kandang bongkar terus dibikin lagi gitu nggak? Alhamdulillah enggak Mas. Enggak ya? Jadi kalau kandang dulu ya namanya awal-awal, alhamdulillah dulu nggak gerusak-gerusuk Mas. Jadi bikin kandang pertama dulu kita keliling, cari kandang yang paling nyaman, paling enak. Gitu akhirnya kita tiru sama modifikasi dikit lah Mas. Jadi tidak perlu juga memaksakan idealisme kita. Ya? Benar. Semuanya ada standarnya tersendiri, cuman kita tinggal modif aja ya. Iya. Oh, saya kok pengen kandang kayak gini, harus kayak gini sesuai dengan pikiran saya. Intinya gitu. Kandang itu nyaman di kambingnya aja Mas. Dan kalau bisa ya teman-teman nggak harus bagus ya, cuman bersih sama rapi aja gitu. Jadi kan karena kantor kita kan di kandang Mas ya. Kalau peternak kan kantornya di kandang. Kantornya di kandang. Jadi bikin senyaman mungkin lah Mas. Bagaimana ternak-ternak kambingnya nyaman dan otomatis orangnya pasti juga nyaman. Gitu. Nyaman. Begitu pula sebaliknya, saling nyaman lah ya. Iya Mas. Dan kita lihat tadi dari depan ke belakang juga sangat-sangat nyaman sekali Mas ya nih. Ini Mas yang ditong-tong ini apa ini Mas Alvin ini? Ini silase Mas. Oh, jadi ini untuk persiapan dombanya nggih? Jadi ini untuk pakan silase untuk domba. Sudah persiapan kayak gini. Nah, ini kandangnya seperti ini. Kalau yang di sini kenapa ini dikasih lubang kayak gini Mas? Menyesuaikan tempat atau memang gimana ini dulu? Dulu ini gini Mas. Jadi karena lahan itu miring. Akhirnya kita ambil yang paling pendek itu kita tarik 1 meter itu Mas. 1 meter kita benang, akhirnya ketemunya kayak gini, kolong kayak gini. Biar ngambilnya juga mudah. Nggak takut ini, misalkan hujan gitu nggak kebanjiran ke sini ke bawah? Nggak Mas, karena di sini air turun ke sini nanti ada buangannya ke sini. Oh, buangannya ke sini.
Oh, jadi dari ini Jo, dari bentuk kandang pun juga menyesuaikan itu ya, supaya budgetnya kita bisa pengeluarannya Iya mas. minimalis. Jadi kalau untuk kandang mas ya kita ya sama-sama belajar lah. Yang penting nggak kemasukan air hujan mas. Jadi kan kalau di sini kan nggak terlalu bau kan mas. Iya. Jadi yang penting kandang itu tetap kering, terus air kencing itu menyerap ke tanah gitu udah. Insya Allah nggak bau. Siap Mas Alvin. Kita boleh tarik kesimpulan sedikit Mas ya tentang Mas. Pembicaraan kita di Good Shelter hari ini, bahwasanya ternak kambing ataupun domba itu tetap semuanya SOP dan lain sebagainya sebaik mungkin diperhatikan penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membranding. Nah, ya benar Mas. Gitu ya. Dan juga ada satu lagi tambahan, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan Pekerjaan untuk orang lain. Iya mas. Bener. Oke Mas Alvin, terima kasih Siap. banyak atas waktunya Sama-sama, ini. Mas. Tambah sukses, tambah berkah. Amin. Dan untuk peternak semuanya, semoga ternakmu makin lemu-lemu dan juga usahamu makin maju, kebahagiaan senantiasa menyertaimu. Sampai jumpa dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di God Shelter Kepanjen Malang. Like, subscribe, and komennya dong, karena itu semuanya gratis dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.